selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi para bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita bertemu di pembelajaran tema 1, subtema 2, dan pembelajaran 6. Ada 3 mata pelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu pelajaran PPKN, dan yang kedua pelajaran bahasa Indonesia, dan yang ketiga adalah pelajaran matematika. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan cara tentang kebiasaan yang baik sebelum tidur dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi keberagaman kebiasaan berdoa setiap individu dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang ketiga adalah siswa mampu menentukan hasil penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan dengan benar. Anak-anak, hari ini sudah siap kan belajar? Oke, kalau sudah siap, kita mulai pembelajaran di materi yang pertama, yaitu adalah tentang kebiasaan yang baik sebelum tidur. Di sini Bu Ayu mau tanya dulu nih. Tadi malam sebelum tidur, apa sih yang kalian lakukan? Nah, ada yang mungkin habis nonton TV langsung tidur. Kemudian ada yang selesai bermain dari rumah teman langsung tidur tanpa cuci kaki, tanpa cuci tangan ya. Pasti berbeda-beda kebiasaan kalian. Nah, ada kebiasaan yang baik dan ada kebiasaan yang buruk. Sekarang, kalau kebiasaan kalian masih belum baik, belum benar, maka perhatikan dulu penjelasan berikut ini. Ada kebiasaan sebelum tidur yang benar. Perhatikan dulu ya. Bentuk kebiasaan baik tidur sendiri. Ucapkan selamat malam. Cuci wajahmu dan gosok gigimu sebelum pergi tidur. Wow. Pastikan kamu menggosok gigi secara menyeluruh. Kumur-kumur dan keluarkan air dari mulut. Pastikan kamu menggosok gigi secara menyeluruh. Kumur-kumur dan keluarkan air dari mulut. Waktunya tidur, simpanlah mainan di tempatnya. Mimpi yang indah. Waktunya tidur, simpanlah buku-buku di tempatnya. Selamat malam. Belajar untuk melakukannya sendiri. Waktunya tidur sendiri. Nah, kalian sudah tahu kan kebiasaan yang benar sebelum tidur?
pertama tadi apa? Iya, harus cuci kaki, cuci tangan, cuci muka biar bersih. Kemudian yang kedua adalah menggosok gigi. Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga tadi, kalau kita sudah masuk di kamar sebelum tidur, kita harus merapikan mainan, merapikan buku. Jadi semuanya harus tertata rapi sebelum tidur. Nah, setelah itu baru kalian bisa tidur dengan lelap. Pasti dalam keadaan badan sudah bersih, biar mimpi indah seperti itu. Paling penting adalah yang pertama sendiri itu harus berdoa. Iya, jadi sebelum tidur itu wajib berdoa. Bukan hanya sebelum tidur, tapi sebelum melakukan sesuatu, melakukan kegiatan apapun itu diawali dengan doa, termasuk sebelum tidur. Jadi yang selama ini masih melakukan kebiasaan yang masih kurang benar, misalkan belum pernah berdoa sebelum tidur atau belum pernah menggosok gigi sebelum tidur, dirubah kebiasaan buruk itu ya. Sekarang sudah tahu caranya, kebiasaan yang baik sebelum tidur itu yang bagaimana, ya? Kalian ketahui, berdoa pun juga bermacam-macam sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, kalian tahu kan di kelas 2 sudah pernah ada pelajaran tentang agama di Indonesia. Ada berapa? Ada berapa? Ada 5, tapi boleh ditambah satu lagi agama di Indonesia, yaitu ada 6. Apa saja agama-agama ini? Yang masih ingat siapa? Kalau sudah lupa, kita belajar lagi. Perhatikan dulu lagu berikut ini. Ada 6 macam agama di negeriku tercinta, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan Katolik. Ragam tempat ibadahnya, indah bentuk gedungnya. Di Islam di masjid, Kristen di gereja, Hindu di pura, Buddha di vihara, Konghucu di kelenteng, Katolik di gereja. Kita bersaudara, rukun dan bahagia, rukun dan bahagia. Sudah bernyanyi bersama kita, sudah tahu ada 6 agama di Indonesia. Yang pertama apa? Agama Islam. Kemudian yang kedua Kristen. Yang ketiga Katolik. Yang keempat Hindu. Yang kelima Buddha. Yang keenam Konghucu. Ya, bagus sekali. Jadi ada 6 agama di Indonesia. Cara beribadahnya pun juga berbeda-beda sesuai dengan agamanya. Tapi tujuannya hanya satu, yaitu kepada Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang kita perhatikan cara berdoa masing-masing agama. Ada yang nomor 1 itu gambar siapa? Ada gambar Siti. Siti adalah siswa yang beragama Islam. Jadi cara berdoa secara Islam adalah tangannya menengadah ke atas. Itu cara Islam. Yang nomor 2 ada gambar siapa? Ada gambar Edo. Edo berdoa dengan cara Kristen. Tangannya adalah menggenggam kemudian ditaruh di dagu. Sedangkan yang ketiga hampir sama dengan yang dilakukan oleh Edo. Gambar yang ketiga adalah gambar Beni. Beni berdoa dengan cara Katolik. Tangan Beni juga sama menggenggam. Bedanya jaraknya antara tangan dan dagu agak berjauhan.
Yang keempat sekarang, berdoa dengan cara Hindu. Siapa itu namanya? Iya, namanya Dayu. Dayu beragama Hindu, sehingga cara berdoanya adalah tangannya dirapatkan kemudian ditaruh di dahi. Yang kelima, yaitu gambar siapa itu? Iya, gambar Lani. Lani berdoa dengan cara Buddha. Tangannya hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh siapa tadi yang beragama Katolik ya. Bedanya hanyalah bentuk tangannya. Kemudian yang terakhir nomor 6 adalah gambar siapa itu? Ada gambar Meli. Meli berdoa dengan cara Konghucu. Nah, berdoanya Meli di sini adalah dia harus memegang dupa. Dupa itu adalah alat ibadah untuk umat beragama Konghucu, sama seperti yang dilakukan oleh Meli. Nah, anak-anak, kalian sudah hafal, harus tahu apa saja sih cara beragama, cara beribadah masing-masing agama ya. Kalian semua, apakah ada yang mempunyai kebiasaan belajar dulu sebelum tidur atau mengaji dulu sebelum tidur? Ada? Pasti ada ya kan? Nah, sekarang kalau misalkan ada teman kita yang sebelum tidur belajar dulu, nah, misalkan ada soal, dia mengerjakan, ada tugas dari Bu Guru soal matematika. Nah, kita bantu yuk cara mengerjakannya seperti apa. Ada penjumlahan, ada pengurangan ya, seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita simak dulu penjelasan berikut ini. Kegiatan lain sebelum tidur, ia selalu mengaji, belajar, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Mari kita bantu Udin untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Kita akan coba bantu pada soal ini. 5.176 diambil 4.328. Kita tulis terlebih dahulu 5.176, bawahnya 4.328 kita ambil. Ingat, pengurangan diawali dari angka yang paling kanan sendiri. 6 diambil 8. Bisakah 6 diambil 8? Jawabannya tidak. Oleh karena itu kita memakai cara peminjaman. Kita pinjam angka di depannya, yaitu adalah 7. Caranya sebagai berikut. 7 kita coret. 7 diambil 1, jawabannya 6. 7 kita ganti dengan angka 6. Setelah itu 6 kita coret. 6 ditambah 10, jawabannya 16. 6 kita ganti dengan angka 16. Diambil 1 dan ditambah 10 adalah rumus. Sekarang barulah kita melakukan pengurangan. 16 diambil 8, jawabannya 8. 6 diambil 2, jawabannya 4. 1 diambil 3, bisakah 1 diambil 3? Jawabannya tidak. Maka dari itu kita akan meminjam pada angka di depannya, yaitu 5. Caranya sebagai berikut. 5 kita coret. 5 diambil 1 adalah 4. 5 kita ganti dengan 4. 1 kita coret. 1 ditambah 10, jawabannya 11. Angka 1 kita ganti dengan 11. Ingat ya, diambil 1 dan ditambah 10 adalah rumus. Sekarang kita baru akan melaksanakan pengurangan. 11 diambil 3, jawabannya 8. 4 diambil 4, jawabannya 0 atau kosong. Kalian boleh menghilangkan angka 0 karena angka 0 di depan tidak dibaca. Jadi 5.176 diambil 4.329 adalah
Sudah paham semua kan? Sekarang kita memasuki tugas. Tugasnya ada 2. Yang pertama adalah kalian di sini membuat video urut-urutan kebiasaan yang baik sebelum tidur. Ya, tugas kalian ini boleh bekerja sama dengan orang tua. Jadi orang tua boleh membantu, para bunda boleh membantu anak-anaknya untuk membuat tugas yang pertama ini. Dan tugas yang kedua adalah mengerjakan buku paket halaman 96. Itu ya bunda, boleh membantu bundanya. Tapi ingat, tidak boleh dituliskan, hanya membantu merekam saja. Kemudian dikirim ke saya. Gitu ya. Oke anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini dulu. Semoga besok kita bertemu di subtema 3 pembelajaran 1. Oke. Anak-anak jaga kesehatan, jaga kebersihan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.